Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Sistem Pendidikan di Indonesia Saya Atala Nandito Ramadan Yustian dengan NPM 2015. Perkenalkan, nama saya Shakira Farin Saidina dengan nomor NPM 207. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Arifah Dewi dengan NPM 212. Perkenalkan, saya Dina Sukma Dewi dengan NPM 293. Perkenalkan, nama saya Raisita Fahmila Azzautami, NPM 208. Perkenalkan, nama saya Kunikum Barus Solikah, NPM 211. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriani dengan NPM 296. Berikut presentasi kami. Sistem pendidikan terdapat dua kata, yaitu sistem dan pendidikan. Sistem yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang artinya cara, strategi. Sistem dapat diartikan juga sebagai suatu strategi, cara berpikir, atau model berpikir. Menurut Winawijaya, sistem adalah satu kesatuan komponen secara satu dengan yang lain, saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diterapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Omar Malik mengatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berkaitan untuk satu tujuan. Dalam buku Ramayulis, karya Imam menyatakan bahwa sistem adalah satu gagasan atau prinsip yang bertautan yang tergabung menjadi satu kesatuan. Mas Tuhu menyatakan di dalam bukunya yang berjudul Dinamika Pesantren bahwa pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelakunya. Ciri-ciri pendidikan di Indonesia. Ciri-ciri pendidikan di Indonesia tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan di Indonesia yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang dilakukan di bumi di Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dari aspek ketuhanan sudah banyak cara seperti melalui pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, yaitu melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di media seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Bahan yang telah diserap melalui media itu akan menyatu dalam rohani para siswa atau mahasiswa. Sebagai besar pengembangan pikiran dilakukan di sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi yang mereka pelajari. Pemecahan soal pemecahan sebagai masalah menganalisis sesuatu serta menyimpulkan adalah cara untuk mengasah pikiran mahasiswa atau siswa. Selanjutnya, kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentunya punya harapan yang tidak dapat guru sampaikan kepada siswanya. Memang guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana, kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan menjadi guru. Presiden memaparkan beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yang pertama, langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah yaitu meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi. Langkah yang kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan seperti ketidakmerataan di desa dan di kota serta gender. Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional.
Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejurusan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah. Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan untuk tahun ini anggaran 44 triliun rupiah. Langkah ketujuh adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. Selanjutnya, penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia. Yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Yang keempat, rendahnya kualitas sarana fisik. Yang kelima, rendahnya kualitas guru. Yang keenam, rendahnya kesejahteraan guru. Yang ketujuh, rendahnya prestasi siswa. Yang kedelapan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Yang kesembilan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, mahalnya biaya pendidikan. Yang selanjutnya, solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang dialami di Indonesia secara garis besar, ada dua solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, solusi sistemik, yaitu dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, seperti sistem pendidikan yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pandaan pendidikan. Seperti wilayah pedesaan, masih banyak anak-anak yang kesulitan untuk menempuh pendidikan dan banyak tertinggal tentang kemajuan pendidikan Indonesia. Pemerintah perlu memberikan fasilitas baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kedua, solusi teknis, yaitu menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dan dengan pendidikan, misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Misalnya rendahnya kualitas guru diberi solusi peningkatan kesejahteraan atau membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti beasiswa dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, mendukung guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk belajar mengajar. Yang keenam, sistem pendidikan Indonesia saat ini. Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional, semua jenjang jalur jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar SD, 3 tahun sekolah menengah pertama SMP, dan sekolah menengah atas SMA. Ada 3 instansi pemerintahan yang membawai sekolah-sekolah. Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, untuk mendidik menengah dan dasar. Kedua, terdapat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi. Ketiga adalah Kementerian Agama untuk semua jenjang yang berbasis agama. Sistem pendidikan nasional bertujuan membina karakter positif, memberikan pengetahuan akademi, dan menambah keterampilan peserta didik sejak dini. Ada beberapa sistem sudah diterapkan di Indonesia, antara lain sistem pendidikan terbuka yang
mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerja sama dengan teman sekelas. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan, di mana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Sistem pendidikan di Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.